Halo rekan trader, selamat datang di analisis harian XAU-USD untuk tanggal 30 Januari 2026. Fokus utama pasar hari ini tertuju pada rilis data pertumbuhan ekonomi atau PDB dari beberapa negara besar di Eropa, serta data inflasi Jerman yang diprediksi akan menggerakkan volatilitas. Dengan sikap hawkish dari Federal Reserve yang mulai memberikan sinyal kenaikan suku bunga lebih awal, harga emas saat ini berada dalam tekanan teknikal yang sangat signifikan. Dinamika antara penguatan dolar dan kekhawatiran inflasi global membuat pergerakan harga emas menjadi sangat menarik untuk kita perhatikan sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, perlu saya ingatkan bahwa seluruh konten dalam video ini murni bertujuan untuk edukasi dan berbagi pandangan pasar secara objektif. Trading instrumen keuangan seperti emas memiliki risiko tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Pastikan Anda melakukan riset mandiri dan memahami profil risiko pribadi sebelum mengambil keputusan di pasar. Kalender ekonomi hari ini cukup padat dengan rilis data PDB kuartal keempat dari Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia yang dimulai sejak siang hari. Sore nanti, perhatian akan bergeser ke data inflasi Jerman dan rilis data harga produsen atau PPI dari Amerika Serikat pada jam 9:30 malam. Jika data ekonomi Eropa menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dari ekspektasi, ini bisa memberikan bantuan sementara bagi emas melalui pelemahan dolar. Namun, fokus pasar sebenarnya ada pada data inflasi, yang akan menentukan seberapa agresif bank sentral bertindak ke depannya. Sinyal terbaru dari Federal Reserve menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya karena tekanan inflasi yang masih membandel di atas target. Kebijakan yang bersifat hawkish ini biasanya menjadi sentimen negatif bagi emas karena memperkuat daya tarik dolar Amerika. Selama isu rantai pasok dan pasar tenaga kerja yang kuat terus mendorong inflasi, tekanan terhadap harga emas kemungkinan besar masih akan terasa cukup berat di pasar global. Dari zona Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB mulai mengumumkan pengurangan bertahap pada program pembelian aset mereka. Langkah ini menandakan transisi menuju pengetatan kebijakan moneter seiring membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di sana. Penguatan mata uang euro akibat kebijakan ini secara teori bisa menekan indeks dolar, yang dalam kondisi normal memberikan ruang bernapas bagi harga emas untuk melakukan koreksi naik. Sementara itu, data pertumbuhan ekonomi Cina yang melampaui ekspektasi analis memberikan sedikit angin segar bagi sentimen risiko global. Meskipun ada kekhawatiran berkelanjutan di sektor properti mereka, pemulihan ekonomi Cina sebagai konsumen emas terbesar di dunia tetap menjadi faktor pendukung yang penting. Jika kepercayaan pasar global membaik, permintaan fisik terhadap komoditas biasanya akan ikut terkerek naik, meskipun investor tetap harus waspada terhadap risiko likuiditas di pasar properti. Indeks dolar atau DXY saat ini terlihat sedang berusaha mencari pijakan baru setelah bergerak cukup agresif dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan candle harian, indeks dolar bergerak di kisaran 96.169 setelah sebelumnya sempat menyentuh level yang lebih tinggi. Jika dolar terus mempertahankan posisinya di atas level 96, maka ruang bagi emas untuk menguat akan menjadi sangat terbatas, karena korelasi negatif antara keduanya masih sangat kuat di market. Imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika Serikat saat ini berada di level 4,227%. Kenaikan yield obligasi ini seringkali dianggap sebagai beban bagi emas karena emas tidak memberikan imbal hasil bunga secara langsung. Sebagai analogi, ketika bunga obligasi naik, investor cenderung lebih memilih memegang aset yang memberikan pendapatan pasti daripada menyimpan emas, sehingga biaya peluang untuk memegang emas menjadi lebih mahal di mata pelaku pasar. Melihat kondisi teknikal XAUSD saat ini, harga terlihat sudah masuk ke area yang sangat jenuh beli atau overbought, di mana indikator RSI sudah berada di atas angka 90. Secara objektif, ada dua skenario yang bisa diperhatikan. Skenario sell muncul karena harga sudah menembus batas atas Bollinger Band dan menunjukkan penolakan di area 5.585. Sehingga ada potensi koreksi menuju area 5.110 hingga 4.980. Namun untuk skenario buy, trader perlu menunggu adanya konsolidasi yang sehat atau pantulan di area support kuat sebelum memutuskan masuk, mengingat tekanan jual saat ini sedang cukup agresif akibat kondisi jenuh beli tersebut. Itulah rangkuman analisis untuk hari ini. Ingatlah bahwa rencana trading ini hanyalah pandangan objektif dan bukan merupakan perintah untuk masuk ke pasar.
Selalu gunakan manajemen resiko yang ketat dan sesuaikan dengan strategi pribadi Anda. Keputusan akhir tetap berada di tangan masing-masing trader. Terima kasih telah menyimak dan kita akan lanjut di video selanjutnya.